Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kita mengenai senyawa asam karboksilat. Oke, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat asam karboksilat, reaksi asam karboksilat, dan kegunaan asam karboksilat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan sifat-sifat dari senyawa asam karboksilat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dari senyawa asam karboksilat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi senyawa asam karboksilat berdasarkan sifat-sifatnya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa asam karboksilat. Yang kelima, siswa dapat mengelompokkan senyawa-senyawa yang dapat bereaksi dengan asam karboksilat. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, langsung saja kita membahas mengenai materi yang pertama, yaitu sifat-sifat senyawa asam karboksilat. Nah, yang pertama ada sifat-sifat fisik dari senyawa asam karboksilat. Perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa asam karboksilat dengan jumlah atom C1 sampai C4 itu memiliki wujud zat cair yang encer. Kemudian untuk senyawa dengan jumlah atom C5 sampai C9 itu memiliki wujud zat cair yang kental. Sedangkan untuk asam karboksilat dengan jumlah atom C-nya lebih dari 10 itu memiliki wujud zat padat. Selanjutnya, perhatikan tabel kedua. Pada tabel dapat diketahui bahwa senyawa asam karboksilat memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan senyawa alkohol dengan jumlah atom C yang sama, padahal keduanya sama-sama memiliki ikatan hidrogen. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Perhatikan struktur berikut ini. Struktur pertama merupakan senyawa asam karboksilat, sedangkan struktur kedua merupakan senyawa alkohol. Nah, dapat dilihat bahwa pada senyawa asam karboksilat pada struktur pertama, terdapat atom O dan atom H yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Pada struktur pertama, terdapat dua molekul asam karboksilat yang saling berikatan, di mana atom O pada molekul asam karboksilat yang pertama berikatan dengan atom H dari molekul asam karboksilat yang kedua membentuk ikatan hidrogen yang pertama. Selanjutnya, atom H pada molekul asam karboksilat pertama juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom O pada molekul asam karboksilat yang kedua. Dengan demikian dapat diketahui bahwa senyawa asam karboksilat dapat membentuk dua ikatan hidrogen karena adanya atom O dan atom H yang ada pada senyawa asam karboksilat tersebut. Nah, gabungan kedua molekul asam karboksilat ini disebut dengan dimer asam karboksilat. Sedangkan pada struktur kedua yang merupakan senyawa alkohol hanya dapat membentuk satu ikatan hidrogen karena hanya ada satu atom H saja. Nah, dapat dilihat pada struktur itu atom H dapat berikatan dengan O membentuk ikatan hidrogen, namun hanya ada satu ikatan hidrogen. Oleh karena itu, ikatan hidrogen pada senyawa asam karboksilat lebih kuat dibandingkan dengan ikatan hidrogen yang ada pada senyawa alkohol. Karena ikatan hidrogen pada senyawa asam karboksilat ini sangat kuat dibandingkan senyawa alkohol, maka untuk memutuskan ikatannya membutuhkan energi yang sangat tinggi, sehingga titik didih dari asam karboksilat menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan titik didih yang ada pada senyawa alkohol. Selanjutnya, perhatikan tabel yang ketiga. Nah, tabel tersebut merupakan tingkat kepolaran atau kelarutan senyawa asam karboksilat dalam air. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa
Semakin panjang rantai atom karbon, maka semakin kecil kelarutannya asam karboksilat atau semakin kecil kepolarannya. Nah, kira-kira mengapa demikian? Perhatikan struktur berikut ini. Pada struktur senyawa asam karboksilat tersebut, dapat diketahui bahwa senyawa asam karboksilat memiliki gugus polar dan gugus nonpolar. Pada gugus polar ini, senyawa asam karboksilat dapat larut dalam air, sedangkan untuk alkilnya yang merupakan gugus nonpolar itu tidak dapat larut dalam air. Oleh karena itu, ketika rantai karbon senyawa asam karboksilat semakin panjang, maka senyawa asam karboksilat akan semakin cenderung bersifat nonpolar, sehingga kelarutannya dalam air akan berkurang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asam karboksilat dengan jumlah rantai karbonnya sedikit akan lebih bersifat polar dibandingkan asam karboksilat dengan jumlah rantai karbonnya panjang. Selanjutnya, perhatikan tabel yang keempat. Tabel tersebut merupakan tingkat keasaman dari senyawa asam karboksilat. Dapat dilihat asam karboksilat untuk asam metanoat sampai asam butanoat memiliki pKa yang sangat besar, artinya kekuatan asamnya semakin kecil. Perlu diingat kembali bahwa asam kuat memiliki pKa yang kecil, tetapi ketika asam karboksilat berikatan dengan atom Cl pada tabel, kekuatan asamnya meningkat. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata, unsur Cl merupakan unsur yang memiliki tingkat keelektronegatifan yang tinggi dan juga memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga ketika senyawa asam karboksilat ini berikatan dengan unsur Cl, maka kekuatan asam karboksilat akan meningkat. Tidak hanya unsur Cl, tetapi ada beberapa unsur lainnya seperti fluoro, iodo, dan bromin. Baiklah, yang kedua kita akan membahas mengenai sifat-sifat kimia senyawa asam karboksilat. Nah, larutan asam karboksilat merupakan asam yang paling kuat di antara golongan senyawa karbon yang lainnya. Namun, termasuk asam lemah jika dibandingkan dengan asam anorganik seperti HCl, H2SO4, dan asam-asam kuat lainnya. Nilai ketetapan kesetimbangan asam karboksilat ini berkisar sekitar 10⁻⁵. Senyawa asam karboksilat karena merupakan senyawa asam lemah, maka di dalam air senyawa asam karboksilat hanya terionisasi sebagian. Perhatikan reaksi berikut. Nah, reaksi ini merupakan reaksi ionisasi asam karboksilat. Dapat dilihat, senyawa asam karboksilat berionisasi menjadi RCOO- ditambah H+. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi asam karboksilat. Yang pertama yaitu reaksi asam karboksilat dengan basa. Nah, reaksi asam karboksilat dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Sebagai contoh, perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Reaksi tersebut merupakan reaksi antara asam etanoat dengan basa kuat yaitu NaOH. Pada reaksi tersebut, asam etanoat melepaskan satu atom H-nya dan mengikat Na sehingga membentuk garam. Sedangkan atom H yang lepas tadi berikatan dengan OH membentuk air atau H2O. Yang kedua yaitu reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi asam karboksilat ini menggunakan katalis litium aluminium hidrida akan menghasilkan alkohol primer. Nah, sebagai contoh, perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Pada reaksi tersebut, asam etanoat direduksi menggunakan katalis litium aluminium hidrida menghasilkan senyawa alkohol primer yaitu etanol. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi penggantian gugus OH pada gugus karboksil. Nah, pada reaksi ini asam karboksilat bereaksi dengan PCl5,
PCl3, dan SOCl2, di mana senyawa yang akan dihasilkan dari reaksi ini adalah alkana karboklorida. Sebagai contoh, perhatikan persamaan reaksi berikut. Pada reaksi, senyawa asam etanoat direaksikan dengan PCl5, di mana gugus OH pada asam etanoat digantikan oleh atom Cl sehingga terbentuk alkana karboklorida. Kemudian, atom H yang lepas berikatan dengan satu atom Cl membentuk asam klorida. Dan atom O berikatan dengan unsur fosfor dan Cl lainnya membentuk POCl3. Reaksi yang keempat yaitu reaksi esterifikasi. Nah, reaksi esterifikasi ini adalah reaksi asam karboksilat dengan alkohol membentuk senyawa ester. Nah, reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan. Dapat dilihat pada contoh persamaan reaksi berikut. Senyawa asam etanoat direaksikan dengan senyawa alkohol yaitu etanol, itu akan menghasilkan ester yang berupa etil etanoat dan juga air. Reaksi kelima yaitu reaksi asam karboksilat dengan amonia. Nah, reaksi asam karboksilat dengan amonia ini akan menghasilkan amida dan juga air. Sebagai contoh dapat dilihat persamaan reaksi berikut. Pada reaksi tersebut dapat dilihat senyawa asam etanoat direaksikan dengan amonia, di mana gugus OH pada asam etanoat digantikan dengan gugus amida membentuk etana amida dan juga air. Reaksi yang keenam yaitu reaksi dekarboksilasi. Nah, reaksi dekarboksilasi ini merupakan reaksi kimia yang menyebabkan gugus COOH pada senyawa asam karboksilat terlepas dari senyawa semulanya menjadi senyawa karbon dioksida. Pada persamaan reaksi berikut dapat dilihat bahwa asam etanoat ketika mengalami dekarboksilasi pada suhu yang tinggi akan menghasilkan metana dan karbon dioksida. Yang ketujuh, reaksi halogenasi. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen menggunakan bantuan katalis fosfor pada suhu yang tinggi membentuk asam halida karboksilat. Dari reaksi tersebut dapat diketahui bahwa atom H pada C-alpha digantikan dengan atom halogen membentuk asam trihalida karboksilat. Sedangkan atom H yang lepas berikatan dengan atom halogen lainnya membentuk asam klorida atau halogen halida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi pembuatan senyawa asam karboksilat. Nah, yang pertama ada oksidasi alkohol primer dengan oksidator kuat. Dapat dilihat pada persamaan reaksi berikut. Alkohol primer direaksikan dengan KMnO4 dalam suasana asam akan menghasilkan asam karboksilat dan air. Sebagai contoh, etanol ketika direaksikan dengan KMnO4 dalam suasana asam akan menghasilkan asam etanoat dan air. Yang kedua, hidrolisis alkana karbonitril pada suhu tinggi dan dalam suasana asam kuat. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Ketika alkana karbonitril direaksikan dengan air akan menghasilkan asam karboksilat dan kation amonium. Sebagai contoh, perhatikan reaksi berikut ini. Di reaksi tersebut dapat dilihat bahwa ketika aseton nitril direaksikan dengan air akan menghasilkan asam etanoat dan juga kation amonium. Materi terakhir kita akan belajar mengenai kegunaan senyawa asam karboksilat. Perhatikan tabel berikut ini. Pertama, asam format sebagai zat penggumpal lateks dan zat desinfektan. Yang kedua, asam etanoat sebagai pengawet makanan dan cuka makanan. Yang ketiga, asam stearat sebagai bahan pembuatan lilin. Yang keempat, asam sitrat sebagai pemberi rasa asam pada makanan. Dan yang terakhir, asam askorbat, yaitu yang kita kenal sebagai vitamin C yang bermanfaat untuk tubuh kita. Baiklah, itulah materi terakhir dari pembelajaran kita mengenai materi senyawa asam karboksilat.
Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.